Apa yang membuat pemerintah berubah sikap soal PPN 12% hingga memutuskan membatalkan penerapan PPN 12% untuk barang dan jasa umum? Kami akan membahasnya bersama analis ekonomi Fitra Faisal Hastiadi dan juga nanti akan menyusul bergabung bersama kami Ketua Komisi 11 DPR Misbakun. Kita sapa dulu Mas Fitra. Mas Fitra, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Mas Reza, apa kabar? Ya, Selamat tahun baru. selamat tahun baru. Mas Fitra, ini kira-kira apa sih yang membuat pemerintah berubah sikap begitu ya soal PPN 12% hingga akhirnya membatalkan PPN 12% terhadap barang dan jasa umum? Ini Anda melihat apakah tekanan dari masyarakat yang begitu masif akhirnya pemerintah khususnya Presiden Prabowo berani mengikhlaskan potensi penerimaan negara sebesar 75 triliun rupiah, Mas Fitra? Iya, sepertinya begitu Mas Reza ya. Meskipun sebenarnya formula yang sebelumnya ya sudah dihadirkan oleh pemerintah lewat Kementerian Keuangan, sebenarnya itu sudah lumayan jalan tengah ya. Karena kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi tahun 2022 yang sifatnya sangat regresif, artinya beban paling berat justru untuk yang menengah ke bawah ya dalam beberapa perhitungan. Tetapi dengan memasukkan faktor exemptions dan juga memasukkan faktor counter cyclical seperti paket stimulus ya ini sebesar 265 triliun itu sedikit banyak kemudian mengurangi ya beban regresif tersebut dan bahkan kemudian kita melihat juga agak lebih adil ya dibandingkan dengan yang apa yang terjadi tahun 2022. Nah, tetapi mungkin ya Pak Prabowo juga melihat bahwa banyak kemudian kompleksitas di lapangan. Karena kalau kita lihat banyak misinformasi ya, meskipun itu sudah jalan tengah, sudah banyak exemptions, tapi banyak kemudian salah cerna di masyarakat yang kemudian pada akhirnya memicu ekspektasi yang liar ya. Salah satunya ada ekspektasi inflasi yang juga meningkat ya di masyarakat menengah ke bawah. Nah, terutama pedagang eceran juga yang kemudian menerima informasi ini, kemudian langsung kemudian menyerapnya dengan melakukan ancang-ancang kenaikan harga. Nah ini kan kemudian suatu hal yang sebenarnya di out of control ya dari dalam konteks misinformasi. Dan oleh karenanya ya sudah dibuat lebih sederhana saja, fokus kepada barang yang betul-betul super mewah ya tadi seperti kapal pesiar, pesawat jet pribadi dan seterusnya. Itu yang kemudian menghilangkan faktor revenue-nya ya di satu sisi, tapi di sisi yang lain faktor counter cyclusnya seperti paket stimulusnya itu masih tetap tersedia. Sehingga saya melihat atau memaknainya bahwa pemerintah pertama ingin menjalankan amanat undang-undang ya secara formal bahwa ini tetap dinaikkan, tetapi untuk yang fokus yang PPNBM. Yang kedua adalah pemerintah juga melihat bahwa masyarakat terutama menengah ke bawah masih butuh dukungan karena dalam tahun 2024 kita melihat bagaimana demand itu berjalan sangat lambat, sluggish sekali, selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi kalau kita bicara konteks pertumbuhannya. Dan dalam konteks inflasi kemarin inflasi kita bahkan terlalu rendah yang diumumkan terakhir 1,55%, ini merupakan yang terendah selama 3,5 tahun terakhir. Inflasi rendah memang bagus, tapi kalau terlalu rendah artinya ini adalah indikasi bahwa demand kita sedang melambat. Nah dari sisi supply juga seperti itu. Sudah 5 bulan berturut-turut PMI Purchasing Manager Index in Manufacturing itu berada di bawah level 50. Artinya baik Oke. di level supply dan demand itu masuk dalam tahap yang sebenarnya tidak terlalu baik ya perkembangannya. Sehingga perlu didorong dengan beberapa paket stimulus tanpa kemudian memberikan beban tambahan. Nah, salah satunya kita juga melihat bagaimana pemerintah dengan paket stimulusnya salah satunya selain fokus ke sisi demand untuk menengah ke bawah, itu juga banyak insentif ya yang saya lihat untuk kelompok industri ya padat karya terutama. Dan ini saya rasa merupakan suatu eh, apa eh, bukti bahwa pemerintah dalam hal ini yang menyerap aspirasi dari masyarakat dan juga kemarin bukan hanya masyarakat ya, tetapi Baik. juga beberapa kelompok pengusaha yang Oke. senantiasa menyuarakan keberatan ya terhadap beberapa konteks PPN yang kemarin diterapkan meskipun itu kemarin Baik. sudah merupakan leniency dari apa yang terjadi sebelumnya tahun 2022 begitu Baik. Mas Reza. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 11 DPR RI, Pak Misbakun. Selamat sore, apa kabar Pak Misbakun? Selamat sore Mas Risa, selamat tahun baru Selamat tahun pemirsa baru Metro Pak. TV. Baik, Pak Misbakun. Jadi apa yang perlu kita soroti nih soal keputusan PPN 12% ini yang sebelumnya tarik ulur begitu ya, akhirnya hanya untuk barang dan jasa mewah, Pak Misbakun? Eh, Pengumuman Bapak Presiden Prabowo semalam di akhir tahun itu menjadi bukti komitmen beliau bahwa beliau berpihak kepada rakyat kecil. Beliau memikirkan para rakyat yang selama ini para pendukungnya
yang 90 juta lebih itu kebanyakan adalah rakyat kecil yang apabila Bapak Presiden Prabowo berpihak untuk kemudian tidak menaikkan PPN-nya, itu mereka akan berdampak sangat baik untuk konsumsi mereka. Dan ini Bapak Presiden sudah membuktikan komitmennya. Komitmen yang dijaga oleh Bapak Presiden ini dibuktikan. Maka kami di DPR ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa yang menjadi keinginan Presiden itu sudah dibuktikan. Berikutnya adalah kami akan mengawal bagaimana PPN 12% untuk barang mewah dan kemudian 11% untuk seluruh kebutuhan masyarakat ini bisa berjalan dan diterapkan. Karena nanti akan berlaku PPN 11% dan PPN 12%. Dan ini tentunya merupakan insentif ekonomi sendiri bagi siapa? Bagi perusahaan. Karena apa? Pak Prabowo sebelum tahun 2025 di awal pemerintahan beliau sudah menaikkan gaji guru, menaikkan gaji hakim, menaikkan UMP 6,5%. Tentunya ini akan dipakai oleh masyarakat untuk mengkonsumsi. Oke. Nah, begitu mereka menggunakan ini untuk mengkonsumsi, diharapkan efek multipliernya ini akan memberikan penguatan dari sisi demand. Nah, tarikan demand ini paling tidak memberikan dorongan terhadap pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi naik, saya yakin profitnya perusahaan juga akan naik, kemudian lapangan pekerjaan juga akan tersedia dengan baik, dan tentu akan memberikan iklim usaha yang baik. Dan ini sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu bagaimana PPN 12% ini tidak menjadi beban bagi dunia usaha. Ya, hanya kelompok masyarakat tertentu saja. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dengan kehilangan potensi penerimaan yang disebutkan sampai 75 triliun rupiah, mungkin tidak PPN 12% untuk barang dan jasa umum ini dapat menjadi opsi di masa depan untuk meningkatkan pendapatan negara? Jadi gini Mas Riza, jangan dianggap bahwa 75% itu tidak bisa dikompensasi dengan bertahannya pada 12 PPN ini pada 11%. Karena apa? Ketika gaji guru dinaikkan, gaji hakim dinaikkan, UMP dinaikkan, ini juga memberikan basis konsumsi yang besar kepada masyarakat. Karena apa? Basis konsumsi yang besar bagi masyarakat ini bisa-bisa nanti akan menjadi kompensasi sendiri. Kalau hitung-hitungannya pemerintah bisa jadi Kementerian Keuangan menghitung 12% kali 100. Tetapi kalau tetap bertahan di 11 karena gaji yang naik tadi, kemudian UMP yang naik, itu bisa jadi pengalinya nanti bukan 11 kali 10 kali 100, tapi 11 bisa kali 150. Nah, inilah yang menurut saya bisa menjadi sebuah kompensasi di sisi yang lain. Masih ada cara kita mencari, yaitu bagaimana mencari kompensasi penggantinya di PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, sektor itu masih pemerintah sangat memiliki opsi-opsi seperti itu ya, Pak Misbakun. Ya, baik. Saya langsung ke Mas Fitra. Kalau begitu, Mas Fitra, saya minta tanggapan Anda. Mas Fitra, apa yang dimiliki, opsi seperti apa yang dimiliki oleh pemerintah? Karena kan kehilangan potensi pendapatan negara sebesar 75 triliun rupiah ini, Mas Fitra. Ya, jadi dengan tadi saya sepakat dengan Pak Misbahun ya, bahwa basis konsumsinya itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor kompensasi tersendiri ya, meskipun itu tidak serta-merta ya bisa didapat di tahun ini juga. Karena kalau kita lihat target penerimaan PPN di tahun depan itu kan 900, di tahun ini ya 2025 945 triliun ya, dari total penerimaan pajak 2.490 triliun. Ini 38% sendiri ya. Dan dalam hitung-hitungan saya ya, tanpa adanya
kenaikan PPN pun yang tadi disebut 75 triliun tadi karena naik implikasi dari 11 ke 12%, itu sudah ada potensi shortfall sekitar 50 sampai 100 triliun Mas, melihat dari apa yang terjadi juga di tahun ini ya, karena memang basis konsumsinya itu memang terlalu lemah. Nah makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengkompensasinya dengan paket counter cyclical, dengan paket ultra stimulus menurut saya dengan 265 triliun dan juga banyak paket-paket yang lain menurut saya bisa dihadirkan ya di tahun 2025. Meskipun ada potensi yang lain ya, defisit anggaran memang membesar, tapi saya rasa masih dalam rentang yang wajar ya. Hitung-hitungan saya masih antara 2,7 sampai 2,8%. Nah, ini dalam hal ini saya merasa bahwa pemerintah dalam hal ini ya prioritasnya adalah melanjutkan kembali konsumsi itu prioritasnya sehingga nanti pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini dan juga tahun depan bisa diharapkan lebih tinggi. Dan dengan demikian, maka potensi ekonominya itu bisa menghadirkan basis penerimaan pajak yang jauh lebih besar. Menurut saya bukan tahun ini, tapi bisa jadi di tahun depan, tahun 2026. Nah, tapi di sisi yang lain, saya juga sepakat bahwa nanti pada akhirnya, kalau misalnya basis middle class kita, kalau sekarang kan cuma 17% dari keseluruhan populasi, 47 juta. Kalau misalnya sudah di atas 20% lagi, itu mungkin bisa dan layak ya untuk dinaikkan dari 11 ke 12%. Itu juga bisa meningkatkan potensi tax ratio ya, karena itu juga merupakan salah satu saran dari OECD ya untuk memperbesar tax ratio, karena kalau kita lihat dari PPH itu kan butuh tax reform ya yang butuh waktu ya dalam perjalanannya. Tapi low hanging fruits-nya ini dalam konteks ini adalah PPN. Tapi PPN kalau dinaikkan dengan basis konsumsi yang terlalu lemah, itu juga potensinya justru kontraproduktif karena dalam beberapa perhitungan itu justru menurunkan konsumsi. Itu juga mungkin yang dilihat oleh Pak Prabowo dalam konteks ini ya. Sehingga benar fokusnya adalah ya oke lah kita nggak dapat duit tetapi pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi nanti basis penerimaannya ke depan itu akan menjadi lebih tinggi juga dengan demikian. Begitu Mas Reza. Baik. Terima kasih Mas Fitra dan juga Pak Misbakun atas keterangannya sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam ini dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.